Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah saum kita serta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah dan dijadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat mengiringkan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'ut tabi'in hingga para pengikut Rasulullah yang istiqamah melaksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia menjadi saksi di hadapan Allah supaya kita diaku menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang mukjizat Al-Qur'an, maka pada hakikatnya kita sedang membicarakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat kemuliaannya. Mukjizat itu jika kita lihat dari sisi bahasa memiliki makna melemahkan, menjadikan tidak mampu. Secara istilahian para ulama menjelaskan mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradati. Apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil 'adati, suatu perkara atau peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan. Maqrurun bit tahaddi, disertakan dengan tantangan. Salimun 'anil mu'aradati, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu peristiwa itu dikatakan mukjizat sekurang-kurangnya haruslah memenuhi 4 unsur. Apa saja itu? Yang pertama, peristiwa itu haruslah luar biasa. Lantas bagaimana dengan sihir, dengan hipnotis? Apakah itu dikatakan mukjizat? Tidak. Kenapa? Karena sihir, hipnotis itu bisa dipelajari, sedangkan mukjizat tidak bisa dipelajari. Mukjizat adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya yang terpilih. Yang kedua, suatu peristiwa itu haruslah dilakukan oleh orang yang mengaku Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi kemudian tidak menunjukkan kemukjizatannya, maka bisa kita katakan itu adalah Nabi palsu. Yang dulu pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, salah satu tugas pertama kali adalah memerangi nabi palsu. Kita sering mendengar dulu pada zaman Abu Bakar Siddiq sudah ada ternyata orang-orang yang mengaku nabi. Salah satu di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Pada zaman sekarang juga ada, seperti Lia Eden, ya, Ahmad Musaddiq. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah nabi. Mereka mendapatkan wangsit, mereka mendapatkan wahyu. Padahal mereka lah manusia pendusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap orang yang mengakukan kenabian. Dan yang keempat adalah tantangan tersebut tidak sanggup untuk ditandingi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah yang paling abadi, yang paling hebat dan paling dahsyat serta fenomenal adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa dikatakan demikian? Karena Al-Quran 14 abad dahulu sampai sekarang tidak ada yang sanggup untuk membuat tandingan.
Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu huwa kalamullah. Al-Quran bukan kalam nas. Al-Quran bukanlah perkataan manusia, bukanlah perkataan Muhammad, bukanlah perkataan ahli syair, bukanlah perkataan dukun. Tapi qalilan ma tu'minun, qalilan ma tadhakkarun. Tapi sedikit orang-orang yang beriman, sedikit orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa lagi bisa kita lihat, kita saksikan begitu dahsyatnya Al-Quran. Mulai dari anak usia 4 tahun, usia 20 tahun, usia 70 tahun, banyak yang hafal Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah mengabadikan tantangan terhadap orang-orang yang meragukan Al-Quranul Karim. Diabadikan oleh Allah melalui 3 tahap. Yang pertama, Allah mengajak bertanding terhadap orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk mendatangkan bentuk dan susunan yang sama persis seperti Al-Quran. Dan demi Allah, mereka pun tak sanggup untuk membuatnya. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Apa kata Allah? قل لئن اجتمعت الإنس والجن. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul, bersekutu untuk membuat semisal dari Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Demi Allah, mereka tidak akan sanggup untuk membuat semisal dari Al-Quran, walaupun mereka menjadi pembantu atas sebagian yang lain. Yang kedua, Allah mengajak bertanding bagi orang-orang yang meragukan Al-Quranul Karim untuk mendatangkan 10 surah saja, sama persis seperti apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Diabadikan oleh Allah dalam surah Hud ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah? Am yaquluna iftara. Bahkan mereka mengatakan Muhammad itu telah membuat-buat Al-Quran. Qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftariyat. Katakanlah wahai Muhammad, kepada mereka datangkan 10 surah saja yang mereka buat-buat menyamai. Wad'u man istata'tum. Ajaklah orang-orang yang sanggup untuk membuat semisal dari Al-Quran. In kuntum min dunillahi in kuntum shadiqin. Selain Allah, jika kamu sekalian termasuk orang-orang yang benar. Yang ketiga, Allah mengajak bertanding dengan yang paling ringan sekali. Mendatangkan 1 surah saja yang semisal dari Al-Quran. Dan mereka tidak sanggup untuk mendatangkannya. Mereka tak sanggup untuk membuatnya. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu sekalian dalam keadaan keraguan, mimma nazzalna 'ala 'abdina, dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW berupa Al-Quran Karim. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan 1 surah saja. Wad'u syuhada'akum. Panggillah, ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah. In kuntum shadiqin. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy
memanggil ahli sastra, memanggil orang-orang yang ahli syair untuk membuat tandingan Al-Quran. Awalnya mereka sanggup untuk membuatnya, tapi ketika dibaca berulang-ulang Al-Quranul Karim, mereka terkagum-kagum dan tak sanggup untuk membuatnya. Alhasil mereka pun mencoba-coba, tapi terdengar tidak enak. Mereka membuat semisal dari surah Al-Fil. Awal ayat yang mereka buat-buat, mal huwal fil, apa itu gajah? Tidak enak terdengar. Tapi lihat bagaimana Allah menjelaskan surah Al-Fil dari ayat demi ayat, begitu dahsyat, susunannya melebihi syair, pantun dan sajak. Mari sama-sama kita dengarkan surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kita selami ayat ini begitu indahnya. Kata Allah, tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan tentara bergajah? Subhanallah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya pasukan Raja Abraha itu sia-sia saja? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan tentara bergajah tersebut. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man Al-Qattan menjelaskan dalam kitabnya Mabahithu fi Ulumil Quran halaman 270 sampai 270 menjelaskan bahwa sisi mulia Al-Quranul Karim ada dua. Yang pertama adalah i'jazul ilmi, yang kedua adalah i'jazut tasyri'. Apa itu i'jazul ilmi? Kemujizatan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ini menunjukkan Al-Quranul Karim merupakan induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Apa yang tidak dibahas dalam Al-Quran Karim, semuanya dibahas dalam Al-Quran Karim. Bisa kita lihat dalam surah Fatir ayat 27 sampai 28. Begitu indahnya Allah sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. والجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابيب سود ومن الأنعام والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Kata Allah, tidakkah kamu sekalian memperhatikan sesungguhnya Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dan dengan air hujan itu Allah tumbuhkan buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Subhanallah. Wal jibalu judadun bidun. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis merah dan putih. Mukhtalifun alwanuha, beraneka ragam jenisnya.
wa gharabi busud, dan ada juga yang berwarna hitam pekat. Bukankah ayat ini berbicara tentang biologi, rantai makanan? Bukankah ayat ini berbicara tentang geologi, geografi? Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika kita berbicara tentang buah-buahan saja, ya, dari satu jenis itu beraneka ragam. Bicara tentang durian, durian itu beraneka ragam. Ada durian montong, ya, ada durian Medan, ya, ada durian dari Sidikalang, ada musangking. Subhanallah. Bicara tentang mangga, jenisnya juga beraneka ragam. Subhanallah. Di ayat ke-28 juga begitu. Dan di antara manusia itu beraneka ragam. Binatang melata, binatang terbang, itu beraneka ragam semuanya. Ketika kita coba jalan-jalan ke pasar, perhatikan antara satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Hatta yang kembar pun itu ada perbedaan. Subhanallah. Dan yang membedakan itu semua adalah sidik jari kita. Dari mana itu kita ketahui? Dalam surah Al-Qiyamah. Allah Akbar. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Jadi apapun ilmu kita seharusnya menghantarkan kita semakin takut kepada Allah, bukan menjadikan kita semakin sombong di hadapan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sisi mulia dari Al-Qur'anul Karim adalah i'jazut tasyri', kemujizatan Al-Quran dari sisi hukum. Tidak ada satu hukum yang ada dalam Al-Quran itu batil. Semuanya maslahah. Salah satu contoh diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178, berbicara tentang qisas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kamu sekalian hukum qisas. Kenapa diberlakukan hukum qisas? Tiada lain adalah untuk menjaga jiwa manusia supaya tidak marah. Inilah yang dikenal dalam maqasidus syariah, namanya hifdzun nas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas saja kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Siapa yang tidak mau berhukumkan kepada hukum Allah, maka akan terjadi kezaliman. Lihat zaman sekarang, nyawa manusia begitu sangat berbahagia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tema mukjizat Al-Quran menjadikan kita semakin senang untuk mempelajari Al-Quran, menjadikan kita untuk mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah, kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti Al-Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah, supaya kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Mudah-mudahan setiap untayan ayat Al-Quran yang kita baca akan menjadi pelebur dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mumpung di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan diturunkannya Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.